إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyaral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaflah atau lalai adalah penyakit kronis berbahaya yang melanda kehidupan umat manusia, secara khusus orang-orang beriman. Jamaah yang berbahagia, penyakit ini sangat berbahaya karena seseorang yang mengidap dan padanya ada penyakit ini, dia tidak merasakannya, bahwa dia berada atau sedang mengidap penyakit yang bernama lalai atau al-ghaflah ini. Yang kedua, bahkan seorang tidak suka ketika dia diberikan advice, nasihat, arahan untuk dia meninggalkan dan sembuh dari penyakit lalai tersebut. Seorang tidak suka ketika diingatkan dengan kematian. Benci ketika ditegur, dinasihati tentang keadaannya yang berada dalam sebuah keadaan yang menunjukkan bahwa dia sedang mengidap penyakit lalai. Ketika dia berada dalam kelalaiannya, kemudian dia diingatkan untuk kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Tidak semua, tapi begitu banyak orang yang membenci dan tidak suka peringatan-peringatan seperti ini, yang menjadikan penyakit ini semakin berbahaya dan mengancam kehidupan manusia. Yang ketiga, penyakit ini berbahaya karena sesungguhnya kehidupan kita hari ini berada di penghujung usia dunia ini, usia bumi ini. Allah berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Sudah dekat, wahai manusia, penghisaban kalian. Sudah dekat hari kiamat. Sudah dekat kematian kalian. Tetapi penyakit ini
adalah penyakit yang menjadikan manusia lupa dengan semua itu. Bahkan ketika penyakit ini masuk ke dalam jantung, hati, kesadaran, iman seorang manusia, maka dia ingin hidup lebih lama lagi. Dia mencoba untuk melupakan semua keadaan dan peringatan yang dengannya dia teringat akan suatu saat dia melemah, dia menjadi tua, dia sudah tidak sanggup, dia sudah tidak berdaya. Dia tidak suka peringatan-peringatan bahwa ajalnya akan datang, kematian akan datang. Dia tidak suka kisah cerita tentang alam barzah, alam kubur, siksaan dan sebagainya. Tapi coba kita bicara dengannya. Kita pancing dia dengan cerita-cerita tentang dunia, materi, kesuksesan, kebanggaan. Maka dia sangat bersemangat dengan cerita-cerita seperti itu. Ini adalah ciri dan tanda-tanda kehidupan lalai. Kehidupan manusia yang dipenuhi dengan al-ghaflah. Dan mungkin saja tanpa kita sadari, itu ada pada diri kita. Itu terjadi pada diri kita. Jamaah yang berbahagia, berhati-hatilah kita dengan kelalaian ini. Kelalaian yang menyebabkan kita lupa bahwa kita akan mati. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melupakan kalian, melupakan kita, melalaikan kita. At-takasur, mengumpulkan, berlomba-lomba, memperbanyak. Bahkan seorang yang berilmu, dia masuk dalam makna ayat ini. Ketika titel yang panjang yang bersambung di depan dan di belakang namanya tidak menjadikan ilmu itu bermanfaat baginya, bahwa setiap ilmu yang dia miliki menjadikan dia lebih khusyuk, lebih takut, lebih taat, lebih bersegera untuk kembali menegakkan kebenaran, ketaatan dalam hidupnya. Dia sebagai pelaku, sebagai orang-orang yang saleh, ataukah dia mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, beribadah dan taat kepadanya sebagai seorang yang berperan sebagai muslih atau muslihun. Jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Mari kita mengaca. Apakah kita termasuk orang-orang yang lalai? Allah berfirman dalam Al-Quran, Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am balhum adal. Allah tutup ayat ini dalam surah Al-A'raf ayat 179. Ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang lalai dalam ayat ini, dia bisa jatuh serendah-rendahnya pada tingkat kehinaan al-an'am, binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat, bisa lebih sesat. Kesesatan yang menjerumuskan kepada kehinaan dari binatang itu sendiri. Sebabnya kata Allah, karena mereka lalai. Dan ketika manusia lalai, maka hati tidak bermanfaat, akal tidak bermanfaat, mata tidak berguna, telinga tidak berfungsi. Seakan-akan hatinya tertutup. Dia kehilangan kesadaran dan akalnya. Matanya buta, telinganya tuli. Untuk apa hati ini? Untuk apa akal ini?
Untuk apa mata dan telinga ini diciptakan oleh Allah? Untuk dia menemukan kebenaran, untuk dia kembali ke jalan Allah, untuk dia bisa melihat, merasakan, memahami, menghayati, kemudian dia bertindak untuk menjadi hamba Allah atas semua ciptaan Allah, kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, la ayatin liulil albab. Tetapi bagi orang-orang yang lalai, semua yang terpampang, semua yang terlihat, semua yang terdeteksi dan potensi untuk mendeteksi, melihat, merasakan, Allah sudah ciptakan pada dirinya dengan instrumen-instrumen hawas tadi, tapi semua tidak berfungsi. Ketika kelalaian itu berawal dan bermula dari hati. Ketika hati ini lalai, dia kabur, dia tertutup, dia gelap, maka tidak berfungsi mata manusia, tidak berfungsi telinga manusia. Bukan mata yang buta, bukan telinga yang tuli, tetapi hati manusia yang lalai. Jamaah sekalian. Bahkan seorang manusia ketika dia berada di puncak kelalaiannya, maka dia tidak ingin meninggalkan puncak itu untuk dia jatuh dan turun ke bawah. Bahkan syaitan menggoda dia untuk dia semakin yakin dengan apa yang dia lakukan. Bahkan dia membanggakan dirinya dengan apa yang dia lakukan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi la balaga min ahadihim an yuqallibal dirhama wad dinar, an yuqallibad dirhama wad dinar ala zufuri fayukhbiruka biwaznihi wala yuhsinu an yusalliya. Demi Allah, ketika manusia ini lalai, maka dia akan sampai pada keadaan manusia yang lalai. Dia asyik menghitung hartanya, asetnya, miliknya, dinar dan dirhamnya. Dia hitung dengan jari-jarinya, dengan tangannya, dengan perhitungannya. Setelah itu dia bangga memberitakan, menyampaikan, sekian harta saya, sekian milik saya. Dengan semua yang dia miliki dan dia lakukan itu, dia tidak tahu bagaimana caranya sholat. Dia tidak tahu bagaimana caranya sholat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia ini, expert, ahli tentang urusan dunia. Tapi mereka tidak tahu urusan bekal yang harus dia persiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Jamaah sekalian, perhatikanlah setiap diri kita. Adakah kita termasuk orang-orang yang lalai? Kita telah dilalaikan oleh dunia kita, oleh khayalan kita, oleh fata morgana kita. Sampai kemudian di saat kita sudah tersengal, sudah mendaki, kita tersengal, kemudian kita ambruk, kita jatuh, dan kita tidak sempat mempersiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelalaian al-ghaflah adalah penyakit yang mematikan, yang sangat berbahaya. Penyakit yang ketika
kita mengidap penyakit ini, maka konsekuensinya dan akibatnya bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat yang berkepanjangan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam kesempatan khutbah ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua. Sadarilah, ingatlah, bahwa sesungguhnya setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar, setiap peristiwa dan kejadian yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita alami dalam kehidupan kita ini adalah percikan-percikan, adalah peringatan-peringatan, adalah pemantik-pemantik agar kita sembuh dari penyakit lalai ini. Lalu kita menjadi orang-orang yang benar-benar sadar sesadar-sadarnya, kembali kepada Allah, beriman kepadanya, taat kepadanya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dan perlu kita ingatkan sekali lagi, peringatan Allah bahwa kematian sudah dekat kepada kita. As-sa'ah, hari kiamat, ya, kiamatul kubra sudah dekat dengan kita. Kita berada di penghujung umur bumi ini, dunia ini. Orang-orang lalai mengatakan sebagaimana firman Allah, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang-orang lalai mengatakan masih jauh. Ya. Jangan engkau terlalu alim. Ya. Masih lama, Ji. Masih jauh. Ya. Adapun orang yang sadar, yang pertama orang yang lalai, dia mengatakan masih jauh. Ya. Dia menertawakan, dia mengejek, dia mencibir ketika dia melihat orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, sudah berhijrah, sudah taat, sudah beriman. Bahkan seorang pemuda yang masih muda, yang masih dipenuhi dengan godaan-godaan, tarikan-tarikan, ajakan-ajakan, pantas dia lalai di masa mudanya. Tetapi ketika dia telah kembali kepada Allah di masa itu, dia bertarung, dia berjuang, dia mengorbankan, dia melawan khayalan, imajinasi, provokasi, syaitan, hawa nafsu yang ingin mengantar dia dan memasukkan dia dalam kelalaian. Tapi dia menjadi orang-orang yang sudah taat di masa itu. Dengan semua pengorbanan, mujahadah itu menyebabkan Allah cinta kepadanya. Salah satu golongan di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah, yauma la dhilla illa dhillu syabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah, tidak lalai. Di masa muda, di zaman ini yang penuh dengan fitnah. Kemudian orang menganggap dan memandang biasa saja ketika pemuda itu di masa mudanya dia melakukan hal-hal yang menurut pandangan tren kehidupan modern itu adalah sebuah kewajaran, kemodernan. Tetapi di sana ada pemuda yang masih muda, yang dalam keadaan-keadaan tertentu hawa nafsu, dunia dan syaitan bermain dalam khayalan dan fikirannya. Tapi dia sudah berani untuk mengatakan no kepada semua ajakan itu. Dan dia bersegera kepada ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin. Dia mendengarkan ayat ini, kemudian dia bersegera, maka dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang tua yang seharusnya dia sudah kembali ke jalan Allah, beribadah dan taat kepadanya, tapi dia masih lalai, masih panjang sisirnya keluar di kantong belakangnya ini. Ada itu sisir panjang keluar. Ya, masih pakai pantopel sepatunya. Masih kacamata hitam. Ya. Masih pakai levis yang ketat.
Natoami. Ya. Dia belum sadar, belum ingat. Ya. Terbukti pada dirinya firman Allah. Ikatarabat linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah dekat nih. Ya, orang bilang sudah bau tanah. Rasa buttami orang Makassar bilang. Ya. Tapi dia masih lalai. Tidak pantas. Ya. Kalau dia masih punya rasa malu. Ya. Dalam keadaan imannya lemah, rasa malunya menjadikan dia malu untuk berpenampilan seperti itu. Tetapi sekali lagi, rasa malu dimulai dari hati. Kesadaran akan bahaya penyakit lalai dimulai dari hati. Al-qalbu malik wal a'da'u junuduh. Wa idha khabusatil malik khabusal junud. Kata seorang sahabat. Hati ini raja. Ketika raja ini bijak, baik, maka baiklah serdadunya, tentaranya. Yaitu fisik badan kita. Tapi jika raja ini bengis dan kejam, maka bengis dan kejamlah. Ya, kehilangan rasa malulah tampilan fisik dan badan kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, penyakit lalai berkonsekuensi kehancuran, kebinasaan dunia dan akhirat kita. Tetapi manusia dalam khayalan, imajinasi, permainan syaitan, hawa nafsu, dia mengira dirinya berbahagia. Kita baca setiap waktu, setiap tahun, ya, berganti-ganti itu urutan orang-orang terkaya di dunia. Seperti yang dikatakan Hasan Al-Basri tadi. Dia menghitung uangnya dan dia bangga. Majalah Forbes mengumumkan dia termasuk orang terkaya. Ya, tetapi dia tidak tahu jalan kembali kepada Allah. Dan dia tidak sadar setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang dia habiskan dalam hidupnya. Artinya dia mendekati kematian. Dan semua harta yang dia hitung, yang sempat membanggakan dia, tidak bisa menolong dia, jamaah sekalian. Untuk kita, jamaah sekalian. Apakah kita termasuk orang-orang yang lalai? Ketika ibadah kita yang sudah kita laksanakan hanya seperti itu, kita termasuk orang lalai. Kalau kita tidak mau, tidak berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan ini kami ingin ingatkan kepada semua jamaah. Saatnya kita memperbaiki diri kita. Saatnya kita lebih dekat kepada Allah. Saatnya kita memperbanyak sujud kita. Memperlama sujud kita. Saatnya kita lebih dekat kepada Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran. Saatnya kita merasakan dan bertekad. Setiap nasihat yang sampai kepada kita adalah obat yang mujarab, yang manjur, yang bisa menyembuhkan kita dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Ketika dia telah sampai pada stadium 4, dia mematikan bukan hanya kematian fisik, tapi kematian ruh, kematian jiwa, jamaah sekalian. Dan ketika obat itu didatangkan kepada kita, maka kita bahagia, kita senang, kita mengambilnya, kita meminumnya, agar kita sembuh dari penyakit ini, jamaah sekalian. Maka di depan kita ada dua jalan, ada dua pilihan. Apakah kita tetap berada di jalan kelalaian? Di jalan kelalaian. Kemudian ujungnya adalah kebinasaan dan kehancuran. Atau kita mengambil jalan yang mengingatkan kita untuk sadar sesegera mungkin. Lalu kita melakukan, kita melaksanakan konsekuensinya dengan semua perjuangan dan pengorbanan kita. Tapi di ujungnya adalah kebahagiaan. Kita berada di persimpangan, kita tinggal memilih imma syakiran wa imma kafura, jamaah sekalian. Aqulu qauli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertekad untuk kita menjadi abnaul akhirah. Dan mari kita sadar bahwa kelalaian al-ghaflah ketika kita berbangga-bangga menjadi abnaud dunia adalah jebakan yang menghancurkan dan membinasakan kita. Di masjid Stiba ini ada berbagai kegiatan yang bisa mengantar kita untuk menjadi orang-orang yang mengambil bahagian, penyikapan, sikap, memutuskan untuk menjadi orang-orang yang sehat, kuat, sembuh dari penyakit al-ghaflah dan lalai tadi. Di sini ada taklim beberapa malam. Jamaah sekalian, tetangga dan penduduk Stiba Makassar, khususnya Masjid Anas bin Malik ini, kami mengajak kepada semuanya. Di tempat ini ada majelis ilmu. Kita datang ke sini untuk menyembuhkan penyakit kita. Penyakit yang dimulai dari penyakit hati. Al-qaswah, al-ghaflah. Saatnya jamaah sekalian, ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, jangan kita membuang percuma kesempatan ini. Mari manfaatkan kehadiran, keberadaan Stiba. Ini adalah menara ilmu, menara dakwah. Ini adalah tempat di mana generasi disiapkan, dibentuk, agar saatnya dan waktunya mereka dikirim ke tengah umat, ke tengah masyarakat, agar mereka lebih dekat kepada manusia. Mereka membawa semangat sebagai tabib, sebagai dokter, untuk menyembuhkan penyakit yang bernama al-ghaflah tadi. Tetapi untuk tetangga Stiba ini, kami mengajak untuk kemudian memanfaatkan setiap majelis ilmu di tempat ini. Itu adalah saat-saat kita duduk sebagai pasien-pasien agar kita segera sembuh dari penyakit kita, jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atik ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wal tusall alaina man la yakhafuka bidunubina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.